Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Rizkyani. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan Prodi S1 Keperawatan dengan nomor NIM 30902000098. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori dan proses perubahan. Apa sih yang dimaksud dengan konsep berubah? Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi statis yang bersifat dinamis, yang artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Banyak definisi tentang perubahan, di antara lain menurut Atkinson 1987 mengemukakan bahwa perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Menurut Bruton 1987, berubah merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Proses berubah dibagi menjadi dua, yaitu proses berubah yang direncanakan dan proses berubah yang tidak direncanakan. Proses berubah yang direncanakan adalah perubahan yang direncanakan dan dipikirkan sebelumnya, sedangkan proses perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan yang terjadi tanpa suatu persiapan apapun. Tahap perubahan dibagi menjadi tiga, yaitu model penelitian atau pengembangan, kedua model interaksi sosial, ketiga model penyelesaian masalah. Penerapan teori konsep perubahan menurut Kurt Lewin. Pengertian perubahan menurut Kurt Lewin yaitu berubah merupakan kegiatan atau sebuah proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Yang kedua, berubah merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu. Lewin juga mengungkapkan bahwa perubahan dapat dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama, tahap pencairan atau unfreezing, yang kedua bergerak atau moving, yang ketiga pembekuan atau refreshing. Faktor pendorong terjadinya perubahan yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi akan memotivasi perilaku sebagaimana teori kebutuhan Maslow 1954. Manusia juga memiliki tiga dasar kebutuhan interpersonal yang melandasi: 1. Kebutuhan untuk berkumpul bersama-sama, 2. Kebutuhan untuk mengendalikan atau melakukan kontrol, yang ketiga kebutuhan untuk dikasihi, kedekatan, dan perasaan emosional. Faktor penghambat menurut New dan Quillette 1981: adanya ancaman terhadap kepentingan pribadi, adanya persepsi yang kurang tepat, reaksi psikologis, toleransi untuk perubahan rendah. Alasan perubahan menurut Lewin 1951: perubahan hanya boleh dilaksanakan untuk alasan yang baik, perubahan harus secara bertahap, semua perubahan harus direncanakan dan tidak secara gratis atau mendadak. Semua individu yang terkena perubahan harus dilibatkan dalam perencanaan tersebut. Perilaku yang dapat diubah: 1. Kekuatan pendorong meningkat. Kekuatan pendorong meningkat ini terjadi karena adanya stimulus yang mengubah perilaku. Stimulus ini berupa penyuluhan atau informasi. Contohnya, seorang yang ikut KB. Kekuatan penahan menurun. Kekuatan penahan menurun ini terjadi karena adanya stimulus yang melemahkan kekuatan penahan. Contohnya, persepsi tentang banyak anak banyak rezeki adalah kepercayaan yang salah, maka kekuatan penahan ini akan menurun. Ketiga, kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan penahan menurun. Keadaan ini sangat jelas akan membuat perubahan perilaku. Contohnya, penyuluhan KB penting dan pentingnya ber-KB. Dan tidak benarnya kepercayaan banyak anak banyak rezeki itu salah.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.